Kita sering mendengar orang di bulan puasa, sebelum puasa, bahkan setelah hari raya, membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Yang saya tidak usah bacakan karena hampir semua orang hafal, bahkan yang tidak berpuasa. Tapi saya akan mengambil kalimat di situ, diwajibkan atas kalian, wahai orang beriman, berpuasa, siyam atau saum, jamak plural dari saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapakah orang-orang sebelum kamu itu? Nabi Muhammad, orang-orang sebelum beliau adalah Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq. Mereka adalah pendahulunya Rasulullah SAW. Min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Artinya, puasa itu adalah salah satu amalan yang tua. Apakah sebelum Nabi Ibrahim ada? Ada. Bahkan Sayyidina Adam disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah ketika bertobat, fatalaqqa Adam, ya, fatalaqqa. Ketika Adam bertalaqi menghadap kepada Rabb-nya dengan beberapa kalimat, fataba alaih, maka Allah menerima tobatnya. Di dalam riwayat itu ada beberapa hal-hal yang agak sulit kita bayangkan. Berapa lama beliau menyebutkan 40 hari, 40 tahun. Namun yang paling masuk ke dalam logika kita hari ini, karena itu pernah terjadi di zaman Izzuddin bin Abdissalam, 40 hari, 40 malam. Bahkan dalam Bible sendiri, orang-orang Israeliat sangat paham ini. Nabi Musa di dalam Goa Tursina itu tidak makan, tidak minum arba'ina yauman. 40 hari. Kenapa digenapkan dari 30 jadi 40? Karena beliau mencuci mulutnya. Karena merasa bau. Disebabkan oleh berpuasa. Dan itu riwayatnya sahih. Teman-teman yang melakukan Allah, maka yang pertama berpuasa di muka bumi ini adalah Sayyidina Adam. Beliaulah khalifatullah fil ard. Khalifah Allah pertama di bumi, yang kemudian dia berpuasa sebagai bentuk pertobatan. Jadi puasa itu adalah bentuk cara kembali kepada Allah. Dengan cara memutuskan hubungan diri dari selain Allah, itulah yang disebut salah satu tobatnya badan. Jadi tobatnya badan adalah puasa. Puasa ini jadi masalah lagi. Ternyata puasa bukanlah bahasa Arab. Puasa dari bahasa Sanskerta lagi. Upawasa atau taqarrub ila wahidil ahad. Mendekatkan diri kepada yang Maha Esa. Upa itu taqarrub, wasa Sang Maha Esa. Dan ternyata sama di dalam Al-Quran. Bukan cocok logi karena memang agama Brahmana ini menurut Imam Al-Jili adalah agama warisan Nabi Ibrahim. Meskipun kemudian ada perubahan sebagaimana terjadi perubahan dalam agama-agama Semitik. Apa itu? La'allakum tattaqun. Puasa itu agar kamu menjadi orang yang dekat kepada Allah dengan takwa. Berarti maknanya sama. Dan ini disebut munasabat as-sahihah. Kesamaan, kesesuaian yang sahih. Ternyata mereka juga punya puasa. Orang-orang zaman dahulu ada puasa. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Di kalangan ahli kitab sampai hari ini ada puasa. Di kalangan orang-orang agama Brahmana sampai hari ini ada juga puasa. Teman-teman yang melakukan Allah. Lalu apa yang jarang dieksplorasi oleh orang ketika membahas, menakar, menyentuh bagian terdalam dari puasa. Ternyata hadis yang masyhur tapi jarang kemudian dibaca, yaitu as-siyamuli. Hadis qudsi Allah berfirman, as-siyamuli. Saum itu dalam bahasa Ibrani disebut zoum atau ta'anit, menahan. Menahan diri dari makan, minum, dan berjima itu adalah untukku. Tapi ternyata maknanya lebih luas. Menahan dirimu daripada selainku, itulah yang disebut li. Itulah li bagiku. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi. Orang yang berpuasa, sebenarnya dia telah wusul kepada Allah. Karena Allah langsung mengatakan li. Dia milikku. Maka sang saim, orang yang puasa itu, dia langsung dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kesadaran dia kepada Allah. Di mana bentuk kesadaran itu muncul? Ketika di lafaz hadis, di pertengahan hadis, Nabi kemudian mengatakan, "Idza sabahu ahadun aw syatamahu."
Jika ada seseorang mencaci makinya atau mengata-ngatainya, falyaqul inni sha'im. Katakanlah aku puasa. Maka saat itulah puasa naik dari puasa fisik menjadi puasa non-fisik. Puasa emosi. Emosi bukan pada fisik. Emosi itu ada pada nafsiyah kita. Ini disebut dengan saum nafsiyah. Kalau tadi saum badaniyah. Istilah mungkin baru, tapi sebenarnya hampir sama dengan istilah-istilah yang sebelumnya. Selama ini kita baru puasa lapar haus. Disebut saum badaniyah. Namun Nabi menghendaki, ayo naik lagi. Menjadi puasa nafsiyah. Puasa menahan gejolak diri. Jika ada di sosmed kita orang berkomentar kasar, kita tidak usah layani. Bahkan kalau perlu kita tinggalkan. Jika terganggu, blokir saja. Supaya tidak mengganggu layar-layar indah yang kita lihat setiap hari itu. Teman-teman yang melakukan Allah. Namun kemudian kita kembali ke hadis yang tadi. Nabi mengatakan, orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum di sisi Allah. Bukan di sisi makhluk. Daripada apa? Daripada rihil misik. Daripada kesturi. Apakah ini bau harum yang fisik? Tentu tidak. Nabi SAW lagi berbicara keharuman rohani. Keharuman yang dulu Sayyidina Musa pernah terlewatkan. Jadi beliau ketika 30 hari tercium olehnya bau mulutnya. Lalu beliau bersiwak. Apa kata Allah? Lewat malaikat, engkau sempurnakan 10 hari lagi. Itu sebabnya Nabiullah Musa mengenapkan menjadi 40 hari. Karena beliau terganggu oleh bau mulutnya. Padahal Allah suka dengan bau mulut itu. Sahabat-sahabat dimakan Allah, maka 3 poin di hadis ini. Pertama, Allah mengatakan, puasamu itu, puasa apa? Inilah puasa yang boleh kita sebut puasa qalbu, puasa ruh. Puasa qalbu dan ruh yang membuang selain Allah dari dirinya, dari dalam qalbunya, inilah yang kemudian membuat Allah mengatakan, kamu milikku. Dan yang kedua, puasa nafsiyah. Puasa orang-orang yang menjaga dirinya dari gejolak hawa nafsunya. Dan yang ketiga, rahasia puasa itu membuat bau mulutnya harum. Karena orang-orang yang berpuasa, dia tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Dia tidak menggosipkan orang lain. Dia tidak merendahkan orang lain. Inilah keharuman hakiki dari orang-orang yang shaim. Mari capai puasa seperti ini, puasa yang Allah mau, puasa yang Nabi terapkan. Nabi khuluqul Quran. Itulah hakikat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sampai kepada taraf itu. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tengok sebentar hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi. Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa, itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri. Jadi ini keutamaannya yang pertama. Jadi dibalik keputusan kita berpuasa. Ini keputusan yang sungguh-sungguh ya, bukan puasa hanya karena terpaksa atau hanya karena ikut orang lain atau puasa hanya karena sebagai tindakan yang sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya kadung itu, ya sudah terlanjur jadi orang Islam, gimana lagi Pak, harus puasa. Itu
kalau seperti ini tidak ada nilainya, keterpaksaan itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa, meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang kalau tidak puasa, ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Maka tadi teman-teman, kalau madrasah puasa, pelatihan puasa ini sukses, besok kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini. Kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? Lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi, lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu seneng-seneng, apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa. Karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri. Merendahkan diri itu kan menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Jadi ini agak unik, sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini, ya mungkin karena puasanya banyak yang hanya formalitas, yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi ini sedikit uraian untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu. Jadi ketika kita memilih berpuasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri. Kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya. Tidak mungkin kita sukses, kita berhasil, kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah.
Dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik. Jadi kesadaran bahwa kita rendah sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat. Baik teman-teman, saya kira itu sesi malam hari ini. Kurang lebihnya